Menjelang upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, sejumlah hal pun menjadi sorotan. Yang terbaru terkait anggaran penyelenggaraan upacara 17-an yang membengkak. Di antaranya dari sewa mobil yang kabarnya mencapai 25 juta rupiah per unit. Seperti apa sih sebenarnya duduk perkaranya? Kabar penyewaan ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, pada Minggu 4 Agustus 2024. Ia mengaku menerima orderan penyewaan 1.000 mobil oleh Kemensetnek untuk HUT ke-79 RI di IKN. Pemerintah menyewa mobil untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP. Bahkan, pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kemensetnek untuk pengadaan mobil tersebut. Tingginya permintaan sewa kendaraan di IKN tak sebanding dengan jumlah mobil yang tersedia. Akibatnya, Asperda Indonesia mengirimkan mobil dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Akibatnya, harga sewa per unitnya pun lebih mahal karena terkena ongkos kirim. Harga sewa mobil Fortuner misalnya naik dari 2,5 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah per hari. Hiace menjadi 15 juta rupiah dari 3 juta rupiah per hari. Sedangkan Alphard dari 7 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Wah, gede juga ya harga sewa mobilnya untuk tamu-tamu di IKN nanti. Lantas gimana sih tanggapan Istana Negara terkait kabar ini? Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan bahwa anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN akan membengkak. Apalagi tahun ini upacara 17-an digelar di 2 lokasi, yakni Jakarta dan IKN. Terkait sewa mobil pejabat selama upacara di IKN yang dikabarkan mencapai 25 juta rupiah per hari per unit, Pratikno menegaskan bahwa infrastruktur IKN memang masih terbatas. Namun ia membantah pemerintah telah menyewa 1.000 mobil berbagai merek seharga 25 juta rupiah per unit per hari untuk keperluan upacara di IKN. Menurut rencana, pemerintah akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi kita bagi-bagi tugas. Sewa tersebut? Oh, kalau itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Ya ada masalah setiap tahun juga. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk apa gitu? Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan itu. Sebenarnya wajar nggak sih kalau pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk memperingati Hari Kemerdekaan di IKN ini? Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, juga menilai perayaan HUT ke-79 RI di IKN sebagai perayaan yang terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara. Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP ini dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi COVID-19. Harga sewa mobil yang melonjak lebih dari 100% dari harga normal juga menunjukkan inflasi biaya yang tidak terkendali. Karena itu, menurut Nur Hidayat, keputusan ini tak hanya membebani anggaran negara, tapi juga menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ketika banyak warga masih berjuang untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat pandemi, rakyat kebingungan mencari nafkah karena kehilangan pekerjaan, pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pemborosan. Perayaan HUT ke-79 RI tentunya menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk merayakan kemerdekaan. Namun, apakah perayaan ini perlu dilakukan dengan anggaran jumbo? Kalau menurut sahabat Kompas, gimana?